Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, Mbak Puji. Alhamdulillah sampai juga ini ke gunung. Ya Allah. Sehat, alhamdulillah. Masih sehat. Alhamdulillah seger. Sibuk apa? Biasalah. Masih produksi. Masih. Silakan duduk. Gimana usahanya? Lancar? Alhamdulillah, ya begitulah beberapa lancar. Ya kadang-kadang ada kendala juga sedikit, tapi sedikit. Tapi hari ini masih produksi. Masih produksi. Itu Gipang, ada beberapa pesanan nasi liwet juga, cak bandeng, ya begitulah sehari-harinya. Ada berapa pegawai sekarang? Semuanya itu ada 6. Cuma yang satu sedang izin melahirkan, yang satu jaga anaknya katanya sakit. Jadi sementara masih ada 4 ini. Wah, ini kan mempekerjakan ibu-ibu yang ada di sekitar sini ya? Iya, betul ya. Jadi awal itu memang pas COVID itu Mbak, semuanya itu berawal dari COVID ya. Waktu itu memang COVID, tahulah keadaannya semua kayaknya stuck di situ ya. Bener. Pertanian, produksi, apapun juga yang kuliner, yang makanan semualah. Gitu. Jadi pas saya ngungsi di sini nih, banyak ibu-ibu yang nganggur. Tapi mereka punya kebun, kebun singkong, kebun kacang, seperti itu. Otomatis hasil mereka itu ya nggak bisa dijual keluar karena ada apa PSBB ya? PSBB waktu itu kan kita benar-benar dibatasi untuk kemana-mana tuh kan. Akhirnya yang ngobrol-ngobrol di sini sama ibu-ibu sekitar, tapi seperti biasa aja, seperti nggak ada COVID itu sepertinya nggak ada ya. Iya, kalau di sini karena di kampung ya. Bener-bener. Ngobrol-ngobrol disuguhin singkong lah gitu. Saya baru panen singkong katanya gitu kan. Iya. Ih, berarti teh di sini singkong banyak ya? Banyak sekali katanya di Pasir Angin itu. Malah nggak ada yang beli, ada yang beli juga murah gitu. Gimana caranya kalau kita jadiin produksi apa gitu ya? Makanan gitu ya. Awalnya kita coba keripik, yang getuk, yang seperti yang getuk kan kurang awet ya. Kayaknya itu juga udah apa ya? Udah sesuatu makanan yang biasa ya. Iya. Terus yang saya kepikiran tuh gini, makanan khas Cilegon itu kan gipang. Saya bilang bisa nggak nih singkong ini dibikin gipang? Oh iya bisa, kita coba. Berarti kita keringkan dulu tuh jadi opak. Opak ya, opak kalau saya manggil enye ya. Enye ya. Diemplek-emplek, dijemur, terus setengah kering. Kita angkat gunting-gunting untuk jadi bahan berasan itu. Seperti itu. Ya. Ibaratnya sambil main lah ya. Jadi ibu-ibu itu setelah kegiatan di rumah mereka selesai ngurus anak, cucian dan segala macem, waktu luangnya saya ajak kumpul di sini lah. Sambil sayanya juga berinteraksi dengan warga, gimana caranya bisa membangun roda ekonomi walaupun tetangga ya. Paling enggak kita sedikit bisa memutar roda ekonomi saat pandemi itu kan Mbak. Di situ 2019 akhir itu Mbak. Berarti ini udah mau 5 tahun ya usaha? Mau 5 tahun, iya. Mau 5 tahun. Ya dengan segala suka dukanya, segala. Alhamdulillah itu banyak kita banyak dilirik, dilihat sama instansi-instansi. Akhirnya karena memang sedang digalak-galakan juga UMKM, peningkatan UMKM ya. Jadi banyak instansi-instansi juga yang membimbing kami di sini. Seperti itu. Tapi kalau untuk permodalan tidak ya, cuma seperti ilmu-ilmu kita di pelatihan-pelatihan, bagaimana kita bisa memproduksi makanan itu dengan baik, terus inovasi, kebersihan, higienis. Terus yang lebih menariknya lagi Mbak, ini segala legalitas untuk produksi kita itu didukung sama pemerintah. Mulai dari NIB, nomor induk berusaha, terus sertifikat halal, PIRT, BP POM, semua merek, haki, semua. Wah berarti semua, ini udah legalitas. Legalitasnya udah terjamin lah ya. Terjamin. Alhamdulillah beberapa kali juga kami dikunjungi, baik Pak Wali Kota, dinas-dinas terkait, gitu ya. Alhamdulillah sangat bermanfaat buat usaha kami ini. Gimana tempat usahanya, Pak? Ada di dapur. Di dapur masih renov Mbak ya. Jadi untuk beberapa bulan ke depan mungkin masih berantakan. Tapi ke depannya insya Allah sudah kita rapikan. Aku mau lihat ya. Boleh.
Ini dapurnya di sini. Teh udah siap, proses awal gulanya udah siap. Teh gula ini yang tadi produksi ya, gulanya aja tuh teh, yang ini yang baru. Tadi minta tolong. Nah, ini dari mulai proses awal. Dari proses awal. Tadi bahan baku yang saya bilang tadi sudah dikeringkan dan ini sudah digoreng. Jadi sekarang proses karamelisasi penggulaan ya. Nanti diaduk sama gula. Ini yang saya sebut dari singkong tadi. Oh, jadi singkongnya dikeringin dulu ya? Iya, jadi singkong itu diparut, terus dibikin semacam opak, itu nanti jadi. Tadi yang keringnya mana teh? Bahan tadi berasannya. Berasannya. Iya. Ini masih plain, masih rasanya masih asli Mbak, masih belum dikasih apa-apa ya. Karena kita nggak pakai garam sama sekali. Tuh. Ini proses dari mulai pengupasan, pengeringan sampai pencetakan itu berapa lama? Itu kalau panasnya bagus, yang di karung tadi mana? Kalau panasnya bagus, ini yang belum. Ya, yang karung tadi yang banyak tadi mana? Kalau panasnya bagus, itu sehari juga jadi. Oh, sehari udah jadi. Oh, ini singkong yang. Iya. Keripiknya. Iya, keripiknya. Ini motong-motongnya pakai mesin? Iya, kami ada alatnya itu untuk pemotong kertas itu. Pemotong kertas itu ada kan, pemotong fotokopi. Coba sini teh, lihat teh sini teh. Nah ini beberapa stok ya. Dan ini ya banyak lagi stoknya gitu ya. Contoh-contohnya lah seperti ini. Jadi ini untuk itu apa namanya? Persiapan produksi. Ini hujan dan memang. Oh ini sekarang? Iya, proses gula. Proses gula teh. Jadi sekali produksi itu berapa kilo? Sekali produksi, satu kali cetakan ini 1 kilo 1 on. 1 kilo 1 on. 1 Singkongnya kilo. aja? Kalau singkong itu ada di sekitar 8 kilo. Jadi 10 kilo singkong itu jadi 2,5 kilo. Berarti sekitar 5/4 ya. 5,25 itu satu. Oh ini apa ini? Ini asam jawa. Oh dicampur. Bahan utamanya. Gula sama asam, iya. Asam mentah. Asam mentah. Oh bukan asam yang mentah masih ya? muda. Yang masih muda. Itu nanti gula, terus proses karamelisasinya itu ya memang harus benar-benar tekun sampai dia betul-betul membentuk karamel supaya bisa merekatkan ini. Si singkong ini tadi. Iya. Iya. Kalau kacang ya digiling ya. Tadi kacangnya mana teh? Mana yang udah digiling? Yang belum digiling itu ya? Ini berapa lama ini teh proses karamelisasi? Ini bisa memakan waktu 15 menit. 15 menit. Kalau kacang biasa lah ya, kacang digiling tuh jadinya seperti ini. Dan ini nanti dicampur sama gula yang setengah tua. Jadi kalau gulanya sudah setengah tua, belum terlalu menjadi karamel, aduk ke sini. Nanti gunanya buat merekatkan nanti di sini. Seperti yang sudah ada itu. Seperti itu. Iya. Iya, ini aja teh diwadahin ke sini semua yang udah diiris. Ini sekali cetak jadi berapa? Ini sekali cetak bisa sampai 240 potong. 240 potong. 240 potong iya. 240 potong itu berarti sekitar 10 lusin ya. 10 lusin. Nanti dikemas, ada beberapa kemasan. Kita ada juga yang standing pot seperti ini. Ini segmennya ke menengah ke bawah ya karena mereka mau murah. Ada juga yang full printing. Full printing itu sedang proses. Oh jadi ada macam-macam lah. Iya, macam-macam, ada yang toples gitu. Ada yang toples, jadi nanti bisa sesuai pesanan. Ada yang ditoples juga, ada yang dibuat hampers juga, seperti itu. Ini ibu-ibu dari kampung sini? Iya, dari kampung sini. Udah berapa lama kerja di sini? Lama, dari 2019 ya. Pas COVID aja tuh Mbak. Pas COVID. COVID. Jadi singkongnya juga dari mereka? Iya, singkongnya ibu-ibu ini yang punya kebun.
termasuk kacang juga kita dari kebun. Oh, kacangnya juga Iya. dari kebun sendiri. Jadi yang tadinya nggak bersemangat bertani karena saya ajak produksi begini jadi semangat lagi. Nanam singkong, nanam kacang. Kalau gula Hasilnya pastinya lumayan beli. ya ibu-ibu ya. Ya, Buat tambah-tambahan. alhamdulillah. Setelah urusan rumah selesai, Iya. mereka kesini untuk produksi. Iya, produksi. Dan ini untuk kemasan pouch. Jadi nanti kita seal, ada mesin sealnya Satu juga. pouch itu, satu pouch ini isinya berapa, Wak? Satu pouch itu ada yang 80 gram, ada yang 150 gram. Itu isinya ada yang 10, ada yang 5. Harganya? Harganya itu kalau yang 150 gram di 25.000. Kalau yang ini 17.000. Kalau yang pouch kecil Kecil. 17.000. Kalau yang di toples kita kehabisan produksi. Nah, ini cantik-cantik ya. Iya, jadinya seperti itu. Dipotong Nanti cantik-cantik. nanti bisa ditoplesin biar diicipin ya. Iya. Iya. Ya masih produksi rumahan. Doain aja mudah-mudahan kalau semakin besar pasarnya kan semakin luas. Iya. Mungkin bisa dipikirkan juga untuk bikin pabrik-pabrikan kecil lah gitu ya. Khusus untuk produksi gipang. Gipang. Karena ini masih produksi rumahan ya. Kita balik lagi nih ke karamel nih. Iya. Udah mau selesai. Terus habis ini disaring dia? Enggak. Si gulanya? Enggak, jadi cuma diambilin aja tuh. Diambilin Kulit aja. asemnya itu? Asemnya ini diambilin. Nanti langsung diaduk ke itu tadi. Oh, jadi si asam itu nggak sampai? Enggak, asam enggak kebawa. Oh. Karena kan itu ada kulitnya Mbak. Iya. Kirain saya tuh sampai sampai mekar, sampai matang, enggak. terus disaring. Enggak. Enggak, ini sampai dia betul-betul mengkaramel aja. Jadi kalau dia sudah mengkaramel ya, itu kan dia bisa buat merekatkan ini. Baru kita angkat asemnya. Si fungsi asamnya itu Untuk perekatnya itu. Oh, perekatnya. Jadi untuk mengkaramelisasi si gula ini. Jadi dia lebih rekat ya Mbak. Tapi nggak ada rasa agak-agak asamnya nggak? Justru itu yang menarik di produksi kami itu rasa-rasa sensasi manis, asam, gurihnya itu yang ciri khas kami. Seperti itu. Ini udah selesai nih? Iya, ini belum. Masih ada lagi proses. Itu 1 kilo gula tadi itu ya? Iya. Airnya berapa mili? Itu kurang lebih 600 mili. 600 mili. Setengah liter lebih. Bisa ditambahkan misalkan tergantung takut nanti dia menyusut itu bisa ditambahkan. Tapi rata-rata di 600-700 mili. Nggak sampai 1 liter. Itu untuk 1 baki ini. 1 baki. Untuk Si 1 singkongnya berapa? Singkongnya itu yang kerupuk itu 1 kilo 1 on. 1 kilo 1. 1 baki ini. Kalau biasanya kalau misalkan kita ngaduk langsung 1 baki itu proses pembekuannya kan cepat, takut cepat keras jadi satu-satu baki. Ini bakinya ada beberapa yang sedang diperbaiki, belum jadi, persiapan lebaran, jadi sedang maintenance. Rame-ramenya pas lagi lebaran. Iya, sehari-hari. Ya. Iya, puasa tuh. Persiapan, makanya udah mulai persiapan. Iya, nanti ditoples. Pak, nggak usah kotak aja semua. Kotak semua ini yang Kalau buat. lagi lebaran itu sampai bisa produksi sampai berapa kilo? Kita pernah sampai 500 toples itu singkong itu sampai berapa ton ya? Hampir 2 ton ya. Satu kebun itu teh ada berapa Selama ton? dari lebaran dari puasa sampai lebaran? Iya, biasanya dari mulai bulan Rajab tuh ya. Bulan Rajab, Bro, apa ya manggilnya? Pokoknya 3 bulan sebelum lebaran. Iya. Ya kan belum tentu lebarannya kan belum tentu Februari gitu kan. Iya, ya alhamdulillah gitu. Produk terbesar kami ya pernah sampai 500 toples, tapi bukan satu pelanggan, banyak. Jadi biasanya saya open order dari misalkan dari sebulan sebelum puasa open order. Ada yang 25 toples, 30 toples, 100 toples, kalkulasi lah seperti Udah itu. diekspor kemana? Pernah kita kirim ke Jepang sama ke Taiwan, tapi bukan ekspor ya, dibawa gitu, dibawa gitu, oleh-oleh cuma dalam jumlah banyak.
sampai hampir 300 toples seperti itu. Kalau kemana-mana sih sering ya. Pernah juga kita proses ekspor itu numpang karena legalitas kitanya kan belum keluar. Waktu itu ya untuk oleh-oleh saja gitu. Oh ini nih udah mulai proses ini pengadukan sudah mulai campuran gula sama singkong. Gula sama singkong. Ini yang memang harus hati-hati di proses ininya. Karamelisasinya ini ya. Karamelisasinya ini yang terpenting, kuncinya di situ. Pembuatan gipang itu ya proses ininya yang susah-susah gampang. Memang harus ada tenaga yang. Ini perlu keahlian khusus nggak sih ibu-ibu? Mungkin saya bisa kursus dulu gitu. Tangan-tanganan kali ya. Tangan-tanganan ya. Kayak Mbak Puji bikin empek-empek. Saya bisa bikin empek-empek, Mbak Puji bisa. Tapi tetap ada yang beda. Iya. Beda. Apa ya makanya tangan-tanganan ya? Iya. Tapi ya tetap harus ada standarisasi. Standarisasi itu maksudnya dari ukuran bahan, gramasinya, kualitas bahan. Kayak ini kan ketipisannya juga. Ya, kayak kacang. Berarti awalnya tuh yang survei ya? Iya, saya tuh seneng jajan, ya kan, seneng jajan. Terus di daerah sini ini banyak yang bikin gipang, jadi saya icipin. Saya tuh jajan gipang, seneng gipang singkong daripada gipang ketan kan. Nah begitu kumpul-kumpul, coba sih dibikin kayak gini nih. Yang gitu bikin gipang kan. singkong cuma di sini? Apa ada untuk Cikerai ini di Bulakan. Jadi memang kalau untuk gipang singkong itu di Purwakarta sama di Cikerai ini. Gitu. Soalnya kan saya tahunya biasanya gipang itu ketan ya. Sekarang kami sudah difasilitasi sama PT KSI, sama Dinkop bikin sentra. Jadi sebentar lagi kami nanti punya tempat untuk display. Gipang singkong sedang proses Mbak doanya aja. Kalau legalisasinya sudah mulai terwujud, dan bentar lagi juga keluar ya SK-nya. Cuma ini masih proses, masih ada beberapa pertemuan yang harus mantapkan gitu. Nanti tempatnya di mana gitu. Sudah ada di Cilegon, sudah ada sentra gipang. Jadi nanti kalau mau beli gipang di mana, nanti orang udah tahu oh itu tempat gipang. Gitu. Ini setiap hari nih ibu-ibu? Ya alhamdulillah tiap hari. Liburnya? Biasanya hari Jumat. Hari Jumat atau ada keperluan-keperluan mendadak, undangan ya Bu ya. Undangan atau anak kenapa-napa atau urusan sekolah ya, namanya sambilan ya Mbak ya. Sambilan hobi tapi menghasilkan insya Allah. Dan bermanfaat. Nah itu untuk ngerekatkan kacangnya Mbak. Di situ merekatkan kacangnya itu. Dan kacang. Tidak boleh terlalu tua karena nanti dia apa tuh bear itu. Regas. Apa tuh regas tuh? Bear tuh apa ya? Ambiar. Ambiar. Malum. Sunda Nese. Cilegon Sunda. Dan gulanya juga kalau terlalu lama kan jadi gosong. Iya. Iya, terus langsung keras. Langsung keras. Ambiar. Iya, langsung ambiar. Langsung ambiar. Nanti. Bisa sambil dicobain, Mbak? Oh iya. Coba. Iya. Coba sambil diicip. Sambil diicip. Sambil kalau ada minumnya yang seger-seger mah enak ya. Enak. Jadi emang asemnya ada ya. Ada asamnya. Iya, jadi dia nggak enak ya, nggak itu manis itu apa? Nggak terlalu manisnya itu blenger, nggak blenger. Iya. Nggak blenger. Manisnya nggak terlalu manis, manisnya pas, terus ada asam-asamnya, dan ada sensasi kacangnya juga. Iya, itu. Kalau di kami memang tebal, jadi memang kurang lebih itu ya sekitar 50 mili ya ketebalannya, itu memang udah ada standarnya. Jadi udah diukur itu sekitar 1 kilo berapa, 1,5 bagi 2 ya, sekitar 750 gram itu untuk satu baki. Biar nggak tipis Mbak. Kadang ada juga yang 1/2 kilo buat 2 baki. Cuma dipoles doang ya, ada aja gitu. Jadi ini lapisan paling bawahnya singkong. Atasnya dicampur kacang. Sama gula karamel tadi itu. Ini kacang. Atasnya kacang. Iya, kacang. Gimana rasanya Mbak? Kayak nggak pengen berhenti gitu. Iya, terus aja ya. Nanti melar dah.
Jadi sensasi kacang sama asemnya itu ya, paduan kacang, asam sama gulanya itu memang kita lebih menonjolkan asam manisnya itu. Singkongnya itu jadi apa ya? Samar. Jadi kayak bukan singkong. bukan kayak keripik Iya, singkong ya. iya. Apalagi nanti kalau sudah dikemas pakai Pot. saset seperti ini kan nanti divakum, Mbak. Ya. Kita divakum, jadi ini lebih awet. Oh, jadi pengemasannya satu-satu. Iya, satu-satu. Kalau biasanya kan kalau kita nemu lebaran itu Iya, tangan nempel. Jadi Di toples semua susah tangan itu nempel. Wah, ambilnya susah Iya. kalau udah masuk toples tuh. Jadi saya tuh pingin gimana caranya anak-anak muda sekarang itu kenal Gipang. Betul. Apa sih yang bikin menarik ya kemasan? Ini kami terus berusaha berinovasi dengan kemasan ini gitu kan. Kami masih cari-cari, kami juga terus belajar gitu. Ini coba kalau misalkan ini dikemas di vakum tahan berapa lama? Karena sudah uji umur simpan itu bisa bertahan sampai di sebetulnya 1 tahun. Tapi Itu. diuji lab. Sebetulnya 1 tahun. Cuma kita harus mundur 2 atau 3 bulan. Jadi mungkin sekitar 7 bulan atau 6 bulan ini masih. Makanya Suhu ruangan. di suhu ruang tapi dengan catatan kedap udara. Apalagi kalau dia kemasannya yang aluminium foil itu ya, yang biasa pouch-pouch yang itu lebih awet. Kalau toples juga ya yang penting tidak terkena sinar matahari langsung. Gitu. Ini mulai pencampuran. Proses yang lama justru itunya. Gulanya ya, gulanya. Tapi ya sekitar 15 menit kurang lebih kita harus bisa mainkan api. Ibu khusus bikin karamel? Khusus. Iya, Ibu Oja ini khusus karamel. Khusus karamel. Oh gitu ya, jadi tiap-tiap orang ada keahliannya. Iya, betul. Masing-masing. Ibu Iya. bagian ngaduk. Bagian ngaduk. Umum kalau ngaduk kemas itu ya semua bisa gitu. Iya, dan nantinya juga itu memang harus bisa semua. Itu seperti itu yang Jadi kalau misalnya beliau berhalangan ada yang ngegantiin gitu ya. Memang apa tangan-tanganan ya kalau kata orang tua zaman dulu tuh tangan-tanganan kita bikin apa aja. Iya, ada yang Tergantung padahal tangan ya. resepnya sama, ternyata dipegang orang lain rasanya beda. Iya, betul. Ini kalau proses gini, wah harus tetap setiap hari mengawasi apa udah bisa ditinggal? Sudah bisa ditinggal. Kemarin saya tinggal ke Sulawesi hampir 11 bulan juga ya alhamdulillah produksi jalan terus, catering jalan terus gitu ya di remote dari sana lah. Oh ini mau nyetak nih. Ini untuk cetaknya bongkar pasang. Oh cetaknya banget. Iya. Ini sedang maintenance, ada beberapa cetakan yang lagi di repair. Itu juga kita punya beberapa cetakan tapi sudah nggak layak pakai. Jadi cetakannya pun bikin sendiri ya? Iya, cetakannya bikin sendiri. Bikin sendiri. Sebetulnya itu banyak arahan yang dari harus dari stainless, harus dari ini. Susah. Kalau dari stainless kita nggak licin. Begitu ditekan dia lari ke pinggir. Jadi nggak padet iya. Begitu ditekan lagi ke pinggir gitu. Jadi memang kalau memang harus dari stainless itu memang harus mesin khusus. Kita saya waktu pelatihan pernah survei alat itu di Bogor. IPB ya, dari mahasiswa IPB itu menciptakan mesin Gipang. Harganya 35 juta, Mbak. Jadi dia pakai sistem hidrolik itu, Mbak. Tekan dia besi sama besi itu ya. Nah, itu baru dia nggak lari kemana-mana. Tutup betul-betul. Tapi biaya produksinya jadi lebih mahal ya. Karena nggak sesuai harga belum. Sesuai harga ya. Kecuali kalau Gipang ini memang harganya sudah terangkat. Sudah selesai mau kita aduk. Mau diaduk, mau dicampur. Iya, sudah selesai. Teteh, ini. Aduk-aduk. Kan harus pas antara air, gula sama itu supaya dia bisa merekatkan Jadi nggak terlalu semuanya. padat, Iya. nggak terlalu ambiar ya. Iya. Terlalu padat juga keras. Karena ada kita yang nyetaknya terlalu padat gitu, jadinya keras. Kalau proses penggilingan kacang biasanya kita pagi.
karena kan harus siap pakai. Iya. Jadi setelah semua bahan siap, kemasan semua siap, baru kita ngaduk. Jadi ini. memang putihnya fresh semua ya? Iya fresh. Terus harus gerak cepat. Ini telat sedikit nanti dia keras. Nggak bisa dibentuk. Iya keras. Mbak, ini singkongnya ditumbuk dulu. Parut. Oh, diparut. Kami punya mesin parutnya Diparut? di sana. Baru dijemur. Peras dulu sedikit, terus kukus. Jadi diemplek-emplek gitu, dibentuk kayak kerupuk, tipis gitu kan. Baru nanti kita jemur, dibikin opak lah. Bikin opak. Nanti setengah kering, biasanya kan digunting-gunting. Tapi sekarang kan ada alat ini. Terus jemur Jadi lagi. ya udah agak kering, potong-potong, jadi kecil-kecil. Jemur lagi. Nah itu jadinya yang tadi seperti tadi itu. Sebetulnya nggak susah dan tidak memakan waktu lama, cuma proses pembuatan bahannya yang lama. Karena kalau kendalanya kalau panas begini kayaknya kesulitan. Kalau musim hujan udah deh. Iya, kalau hujan begini mah susah. Nah ini tuh tinggal digelar aja di situ ya, tuh digelar. Terus nanti diemplek-emplek ya, bahasa Indonesianya apa tuh diemplek-emplek? Dicetak-cetak, ditetal-tetal. Iya. Apa ya? Emplek-emplek. Iya. Diemplek-emplek. Emplek. Pak, mau ada inovasi lagi nggak selain bikin Jipang kacang nih yang bahan dasarnya singkong? Ada. Jadi ada beberapa yang sudah saya coba itu cake ya. Jadi kemarin sempat ada lomba olahan makanan dari singkong dan kami dipercaya untuk membuat itu. Alhamdulillahnya juara pertama. Jadi di situ ada cheesecake dari singkong, terus ada dadar gulung singkong, bolu singkong. Berarti kue-kue basah Iya, tadi ya. kue-kue basah. Terus roti yang agak awetnya roti dari singkong. Dari singkong. Roti dari singkong, terus ongol-ongol singkong. Ini kami sedang berpikir bagaimana caranya kita bikin beras dari singkong yang instan. Jadi yang cuma disiram air panas terus bisa dimakan, semacam kayak tiwul ya. Tapi kalau tiwul kan perlu ngukus. Kalau ini saya lagi muter otak gimana caranya itu, ini instan gitu. Jadi dikasih air panas langsung jadi Iya langsung nasi gitu. Wah, ini pada dasarnya memang hobi masak. Iya, saya hobi memasak, suami saya hobi mengukir. Jadi saya hobi makan. Saya sama hobi makan, makanya bongsor. Iya. Nah ini proses slendernya nih, slendernya. Ini bersih karena kita tutup plastik ya. Ini sengaja ini sama suami saya dibuatin biar berat, biar tidak terlalu makan tenaga. Ini dicor. Jadi berapa kilo itu Teh? Ini mungkin ada 10 kilo. Waduh. Lebih lah. Lebih dicor ini. Iya tuh. Ini kayak jadi dia cepet, bener-bener ini. Iya, jadi cepat padat. Cepat padat. Jadi ibu-ibu ini bekerja dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Nggak pasti sih ya, Nggak pasti. sesempatnya aja. Seberesnya. Seberesnya di rumah. Seberesnya di rumah. Namanya juga kan sambilan, Mbak. Iya. Di sini Sambilan. sampai jam berapa mereka sore? Kadang sampai dohor, kadang sampai sore, tergantung lah. Tergantung. Kalau pesanan lagi banyak bisa jadi lembur Udah gitu lembur. kan. Harus dikejar nih. Iya. Berapa ini gitu. Berapa apa namanya? Berapa toples. Ini nanti proses dioles kacang. Yang tadi Ngoles- itu ya. yang tadi itu yang udah jadi itu. Proses dioles kacang. Kita aja ngeliatnya pegel ya. Iya. Ini zaman dulu tuh cuma nenek-nenek sih yang bisa. Nenek-nenek. Berarti nenek-nenek itu tenaganya lebih hebat daripada yang muda-muda. Zaman dulu tuh cuma nenek-nenek ya yang bisa itu. Anak-anak muda sekarang itu kayaknya nggak kenal gipang deh ya. Mungkin iya itu tadi ya, kemasannya harus lebih menarik. Iya, harus
kemasan dirasa juga gitu kan. Kalau mungkin juga distribusinya kali iya. Harus masuk ke kafe-kafe. Ini makanan ini tuh apa namanya? Adanya kan musiman aja, lebaran aja gitu. Ya. Jadi anak-anak tuh kalau ngelihat toples Gipak itu udah sumeh. Sekarang itu yang dicarinya itu kan yang di toples-toples. Makanan itu ya. Zaman sekarang memang harus inovasi terus ini. Saya sedang coba sih kalau di Gipang Singkong, saya lagi coba Gipak Singkong yang dipadukan dengan marshmallow. Itu nanti lebaran mau saya coba. Sama ditambah dengan kacang-kacangan. Jadi bukan pakai gula. Wah, ini kan lagi booming tuh ya, yang coklat Dubai itu ya. Iya. Itu bisa nggak itu? Bisa. Dalamnya Gipang, luarnya coklat. Iya, bisa. Cuma kalau semua terlalu manis enak ya. Iya, benar. Coklat. Mungkin kalau pakainya dark coklat ya, cocok ya. Itu terus harus inovasi tuh harus. Makanya saya alhamdulillah tidak ada ruginya saya ikut-ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sama pemerintah ya. Alhamdulillah sekali, berterima kasih sekali. Jadi kita tahu bagaimana kemasan yang baik. Terus legalitas kita benar-benar realisasikan. Jadi resmi. Jadi kita sebetulnya masuk ke toko tuh udah bisa. Udah bisa gitu ya. Cuma ada kendalanya di harga. Jadi ini memang distribusinya pun juga secara mandiri ya? Iya. Nggak dimasuk-masukin ke toko-toko oleh-oleh gitu nggak? Belum. Itu ada beberapa yang difasilitasi pemerintah, sistem kurasi. Jadi kayak ini parcel-parcel untuk perusahaan. Alhamdulillah kita tiap tahun dapat. Gitu. Kan dari rasa, legalitas juga kita sudah memenuhi syarat. Jadi ya alhamdulillah. Memang sih sekarang ini banyak bersaing ya untuk masuk ke Alfa. Kendalanya itu memang di kemasan, kita kalah di kemasan. Kalau kemasan kita masih jadul-jadul, nggak dilirik gitu. Makanya yang menarik. Iya. Ya alhamdulillah dari cuma pesanan dari rumah aja ya. Kita kadang-kadang sampai nggak ketanganan gitu ya. Dan kita bahan baku singkongnya juga masih memadai ya? Tuh masih, kan kita tanam sendiri. Kebun sendiri? Iya, kebun sendiri. Jadi di daerah sini juga? Di sini, daerah sini di belakang sana. Jadi alhamdulillahnya itu berkat dari kita bikin Gipang Singkong, pertanian juga maju seperti itu. Jadi singkong itu ada yang beli dari dalam kampung sini sendiri. Biasanya kan dioper ke pasar, kemana dengan harga murah gitu. Tapi kayaknya bentar lagi mau jadi ini nih, kepala desa. Daerah sini ya Bu? Enggak, masih jauh. Saya kepala dapur. Amin. Enggak lah, intinya di mana kita bermasyarakat, bermanfaat itu aja. Yang paling penting itu bagaimana kita bisa memutar roda ekonomi keluarga. Itu aja. Jadi cita-cita tinggi itu harus diawali dari yang kecil dulu. Kalau langsung naik tangga ke takut jatuh kan? Gak ada yang instan. Iya. Mie instan yang bikinnya juga pakai proses. Tetap dimasak. Katanya mie instan tapi dimasak. Iya, seperti itu. Nanti ini prosesnya seperti tadi yang udah jadi tadi. Udah diratakan, minyaknya keluar. Baru nanti jadi seperti itu. Baru dikemas. Iya. Silakan. Terima kasih ya Ibu. HP saya tadi di mana ya? Maaf. Kita duduk-duduk dulu ya. Iya, duduk dulu silakan Bu. Silakan. Agak pegal juga ya. Wah, ada yang seger-seger nih. Mari Wak. Tadi kita udah ada yang seger-seger nih. Masuk dapur agak-agak panas dan haus ya. Ini Wak, kita ada ini seger banget ya. Seger itu. Coba deh Wak. Coba ini. Namanya apa nih? Seseger itu. Masa Allah. Ini nih. Hibiscus. Apa ini Hibiscus kan produknya yang memproduk. Ini namanya nih ada ini tropical sunset. Wah apa? Ini apa ya? Mana ininya? Nih.
hibiscus. Ini dari mentimun, terus ada ini kembang apa nih ya? Oh, rosella. Oh, iya rosella ya. Kayaknya Coba, seger Wak. banget, boleh. Seger banget nih. Iya, seseger itu. Seseger itu. Ih, seger banget deh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ngomong-ngomong soal singkong, ini juga gulanya dari gula singkong. Oh, gula singkong. Iya, dari gula singkong. Ada namanya apa ya, kayak tepung singkong, gula singkong Iya, ya? jadi ini enggak apa namanya, bukan glukosa ya, gulanya Iya. glukosa. Jadi aman. Wangi ya. Terus apa namanya? Oh, kalau paduannya itu rosella sama timun. Sama jadi dia serai. sama serai, iya. Jadi ada seger-segernya. Ini ada kadaluarsanya gitu, Mbak? Ada. Hmm. Ini ada tanggal kadaluarsanya. Oh iya ya. Kalau ini saya rasanya wortel Iya. sama lemon sama serai. Iya. Ini kayaknya bisa masuk ke kafe-kafe atau ke warung-warung makan seperti ini ya. Iya. Nanti kalau sudah rame. Jadi Seseger kita itu. sama-sama dari singkong. Seseger itu bisa dijumpai. Seseger itu. Enak. Ada rempahnya, segar dari bunga rosellanya Rosella. itu ya. Mentimun. Sama manisnya adem dari timunnya, terus manisnya nggak terlalu Iya. nggak terlalu ini ya, Nggak terlalu giung. Terus, Apa dia pakai nggak seperti pakai warnanya pemanis. kan ya, Iya. nggak pakai pewarna. Iya, warnanya nggak mencolok gitu. Warna alami. Kita makan siang dari dapur Wak Epong. Wak, Silakan. ini usaha Wak Epong lagi. Iya. Selain itu tadi. Usaha asli saya itu catering dan rumah makan. Ya, salah satu menunya ini hanya sebagian kecil ya. Di sini ada bekakak ayam kampung sama pecak bandeng dengan sambal sayur asem ya. Sangat Banyak sih. menggiurkan gang LSM tuh. Ada cumi, sambal hijau. Banyak sih ada menu-menu bekakak yang lainnya ya. Oh, ini apa nih, Wak? Bandeng. Bandeng, pecak bandeng itu Pecak bandengnya bandeng. dibakar. Sambalnya coba lihat. Itu sambal Masya mentah itu. Allah. Sambal mentah, sayur asem. Jadi di sini juga berarti membuka tempat makan juga gitu. Iya. Kami terima juga makan di tempat. Cuma untuk sekarang ini kan karena sedang proses renov. Tapi kalau untuk makan tempat yang masih oke lah gitu. Kita insya Allah bersih gitu kita siapkan. Dan jadi sekarang itu sistemnya untuk private aja. Private lunch, private Minimal dinner. berapa orang tuh? Untuk ini minimal 10 orang. 10 orang. Maksimalnya itu bisa sampai 150 orang. Banyak sih ya. beberapa. Itu juga minggu-minggu kemarin banyak beberapa acara di sini dari sekolah-sekolah ya, dari instansi-instansi gitu. Udah nggak apa-apa katanya masih renov juga, yang penting makannya gitu ya. Si ibu-ibu itu juga tadi yang besar. Ibu-ibu. Jadi saya itu pingin memang karena saya bertempat tinggal di sini, memberdayakan ibu-ibu di sini dan saya bermanfaat di sini. Kalau dari ngambil yang kerja dari tempat lain ya orang sini gak kebagian rezekinya nanti. Apa aja Wak menunya di sini nih dapur Wak Epong nih? Kita ada masakan Sunda ya. Masakan Sunda ya seperti ayam goreng, terus kayak lalaban, sayur, semur jengkol, ada teri-terian, dan macem-macem ya. Masakan rumahan lah ya. Masakan rumahan. Untuk cateringnya itu ya standar lah, untuk catering standar dengan menu-menu kontinental, ada sedikit westernnya juga. Terus kita ada masakan Arab juga kayak nasi kebuli, nasi kapsa, seperti itu. Hebat. Bagi Wak Epong nih segala usaha dilakoni. Ya. Kita itu jangan sampai membuang-buang waktu. Itu jangan sampai membuang waktu. Jadi prinsip saya gini, malas itu cuma kita belum menemukan motivasi. Iya, jadi kita harus cari motivasi kita supaya nggak malas gitu. Motivasinya Wak Epong sendiri nih apa nih? Bikin usaha rumahan seperti ini nih. Jadi motivasi saya itu sebetulnya ingin selalu berguna, itu saja.
Jadi waktu saya itu berguna. Gitu. Jadi nggak dipakai cuma untuk melamun, merenung, setelah beres-beres capek rebahan. Apalagi gitu dipakai buat gibah ya. Iya, apalagi dipakai buat hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Kebetulan saya sudah lapar. Lapar ya, dimulai saja dimulai. Mari kita serbu. Silakan. Silakan dulu ya. Bye. Makan dulu. Wak, tadi kan Wak sempat menyinggung kalau Bapak juga itu punya hobi ya. Iya. Hobi apa tadi? Mengukir Apa tuh? Mengukir kehidupan. Mengukir rasa cinta. Jadi kayu, bisa batu, batu mulia. Itu yang bisa buat yang cincin, terus dia buat koleksi aja, terus kayu-kayu juga. Bisa aku mau lihat gitu ya. Bisa. Kalau yang natural dulu ya, yang nggak diukir-ukir tuh ini. Ini ya, ini anggap aja ini sebagai foyer ya. Kalau rumah tuh foyer ya, foyer. Nah ini nih sebetulnya lampu ini yang pernah kita pakai ke pameran ya, pameran dari Desprint, lampu ini. Ini memang ranting-ranting dari pohon. Iya, ini dari kayu yang mengapung di laut. Itu setigi ya. Abaikan kabel-kabel ini. Kayu setigi itu kayu yang mengapung di laut. Itu yang memang tanaman di laut bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Ya, jadinya seperti ini. Dan ini ada kayu-kayu gaharu muda. Nah, ini yang tadinya bakal akan diukir-ukir ini bahan. Bahan yang nanti diukir. Beberapa. Cuma kalau koleksi yang diukir-ukirnya biasanya sudah pesanan, jadi begitu diukir langsung laku. Oh gitu. Diukir terus ini langsung Wak laku. dapat ranting-ranting atau kayu-kayu ini dari mana Wak? Dari nelayan. Oh. Dari nelayan yang mereka memang sering di laut ya. Jadi karena tahu suami itu seneng koleksi, ada beberapa kenalan yang kumpulin. Nanti kadang kirim satu pickup ke sini gitu. Pelaut yang di daerah sini apa? Bisa yang di Tanjung Lesung, yang di Sulawesi, yang di mana-mana. Gitu. Ada yang dari NTT juga gitu. Jauh seluruh Indonesia lah. Ini juga ada lampu juga ya? Kalau ini lampu sih dari kayu biasa, ini kerajinan kecil aja gitu. Selain ini Wak, yang tadi kita batu-batu. Ada batu-batu di sini. Ada beberapa batu. Ini yang kalau ini poles-poles aja ya, poles-poles aja. Ada yang beberapa yang memang sudah kayak ini setengah jadi diukir seperti ini. Maklumnya lagi renov. Ini Bapak ngerjain sendiri ini? Iya, ini aslinya ini mengkilat. Cuma memang karena debu saya sedang renov ya, jadi. Ini dari tahun berapa Wak Bapak ngumpulin batu? Dari tahun 2011. Ini kan utuhannya ya? Ya utuhan. Ini justru ini udah dipotong. Oh udah dipotong. Kalau yang aslinya di gudang sana besar-besar dan ada di belakang sini ada karung-karung putih. Itu batu-batu bahan yang memang belum di. Dari mana Wak? Dari berbagai dari luar daerah. Itu ada yang dari Garut, ada yang dari Aceh, ada dari Sulawesi, Kalimantan. Kalau udah dipoles nih, terus dijadiin apa sama Bapak biasanya Wak? Itu sementara ini dikoleksi. Nah nanti biasanya ada linknya sendiri ya. Suami itu punya komunitas yang memang hobi batu. Nah itu ya pasarnya di situ. Alhamdulillah, udah alhamdulillah beberapa. Kalau yang batu-batu seperti ini biasanya buat hiasan rumah, biasanya dinding ada dindingan ada lemari ya dia model seperti lemari masuk, nanti dikasih lampu dia untuk dekor. Untuk dekor. Pak itu kan kayaknya aku lihat yang udah jadi perhiasan ya. Iya. Coba. Itu juga ukiran sama ukiran. Nah ini lebih spesifik nanti saya buka. Ada beberapa, kalau itu sih batu-batu apa sih namanya kalau istilahnya batu akik ya. Nah, batu akik. Nah ini ukiran-ukiran ini yang sempat kita pamerkan di Italia, ada beberapa yang udah laku juga. Wow, udah sampai ke luar negeri ya? Iya. Ini dari batu? Iya, ini dari batu. Ini diukir. Ambil aja Mbak, nggak apa-apa. Ini diukir. Ini diukir, bentuk bunga mawar seperti itu. Ada yang sudah jadi cincinnya, ada juga
seperti ini. Ada yang perak, ada yang emas, yang macam-macam tergantung pesanan ya. Dan itu memang kita bandrol. Nah, ini harganya ya. Karena dari batu asli. Iya, ini koral ya, pink koral. Dan memang dari kedalaman laut rata-rata itu di 2000 meter. Kalau ini kayu-kayu. Kalau ini kayu gaharu. Oh, kayu gaharu. Ini kayu gaharu yang memang wangi. Ya? Wangi, ada beberapa juga batu, ada giok juga. Terus, nah ini leontin-leontinnya ini hasil karya suami saya. Ini dijual, Mbak. Jadi udah ada beberapa yang laku, ada yang sudah jadi leontin juga seperti ini. Ya. Ini memang warnanya itu asli, cenderung iya asli. Atau kalau nggak putih pink gitu ya? Iya. Kalau yang putih itu masih muda. Oh, gitu. Ini asli, ini apa sih, ukiran tangan. Ukiran tangan. Ukiran tangan. Ukiran tangan, dan ini mengkilatnya tuh memang pakai tangan, ada alatnya. Dan ini dikerjain sendiri sama Bapak? Kerjain sendiri. Workshopnya di gudang sebelah sana, cuma memang sedang tidak boleh dibuka. Karena bapaknya lagi nggak ada. Iya, tidak ada. Kalau ini batu-batu akik ya. Jadi memang yang pencinta batu akik silahkan nanti di sini mau yang seperti apa. Itu hanya contoh. Contoh. Ini kok aku mau lihat ya. Iya. Jadi kayak cincin yang saya pakai ini juga ini karya suami saya, buatan suami saya juga. Itu kayak ini cincin pernikahan kayaknya. Bukan. Ini blue safir, memang batu mulia kalau ini ya, memang batu mulia. Jadi ya karena bisa sendiri, jadi diukir sendiri. Gitu. Ini. Nah, yaitu ukiran batu yang saya maksud, ukiran batu. Selain ini juga ada, kalau ini kebanyakan orang-orang Cina yang pesan. Ini jadi giok. Dewa keberuntungan. Kalau ini apa ya? Batu Sulaiman kalau kita manggilnya ya. Batu Sulaiman manggilnya. Ini tembus ini kalau dia pakai itu ya. Pakai apa tuh, center? Iya itu ya. Pakai alatnya itu dia tembus. Nah, kalau ditimpuk pakai batu ini sih nggak apa-apa ya. Benjol. Benjol paling. Ditimpuk terus diambil. Iya, itu beberapa koleksi yang belum semua ini. Cuma ya karena tempatnya lagi renov, acak-acakan, jadi nggak bisa kita display gitu, disimpan. Gitu. Terus ada lagi kok yang paling apa ya, spektakuler gitu, koleksi Bapak tuh dari kayu itu, ada nggak? Ada, itu kayu gaharu ya. Itu memang apa ya, bukan spektakuler lagi, bernilai di atas ya, kayak kita ke atas. Itu bernilai jual tinggi. Tapi ya nggak semua orang tahu. Terus kayu itu wanginya luar biasa. Kita juga produksi minyaknya, cuma tidak di sini, di Kalimantan. Jadi si kayu itu menghasilkan minyak. Iya, buat yang ada beberapa yang balnya banyak yang mengandung minyak. Nah, minyaknya itu kegunaannya untuk apa, Pak? Itu biasanya untuk ritual keagamaan. Ritual keagamaan. Nah, ini ada ruang khusus. Ruang khusus. Dari sini aja udah wanginya harum ya. Ini namanya kayu. Ini kayu gaharu. Ini akarnya ya. Ini mungkin umurnya tuh ratusan tahun ya. Udah ratusan tahun. Ini bakal jadi meja ini. Ini emang wangi. Wangi. Ini udah Bapak punya udah berapa tahun? Ini udah berapa tahun ya ini? Kita ambil dari Kalimantan itu 2021. Dan ini tidak sama Bapak tidak dijual? Tidak. Koleksi pribadi. Ini udah Masya Allah. Sama ini sama. Ini cuma ini nggak boleh dibuka karena memang khawatir ya. Soalnya ini takut minyaknya menguap ya, jadi dibungkus gitu. Dibungkus. Dan saya nggak berani buka. Sama ini kayu gaharu juga. Kayu gaharu. Ini dari Kalimantan nih, Pak? Dari Kalimantan. Ngirimnya mungkin dapat seharga mobilnya. Ngirimnya aja. Karena kan surat-suratnya kan harus jelas. Oh, jadi kepemilikannya juga ada sertifikatnya ada, gitu ya? Ada, harus resmi. Ini.
langsung bapaknya ini langsung yang urus. Kalau saya cuma yang penting dirawat, dibersih-bersihin Iya, gitu. Ini kalau masuk sini udah langsung wah, iya, wanginya luar wanginya biasa. ini ya, wangi kayu Iya, berharu. koleksi. Sama ada beberapa nanti di bawah. Kalau mau lihat pemandangan nanti ini kalau udah jadi, ini kan rencananya mau buat tempat nongkrong-nongkrong ya. Apa Nah, mau dijadikan penginapan gitu? penginapan sih mudah-mudahan. Cuma sementara mungkin nanti buat kita nongkrong ngopi-ngopi ya di sini ya. Boleh di itu apa pemandangannya enak di Banget sini. ya. Iya. Jadi kalau sore-sore sambil ngelamun-ngelamun Iya. cantik gitu ya. Enak banget, Wak. Lamun-lamun cantik. Ngelamun-ngelamun cantik. Iya. Ini masuknya daerah apa ya, Wak? Cikerai. Kalau di sini? Kelurahan Cikerai tapi Kampung Pasir Angin. Masuknya Kota Cilegon. Kota Cilegon masih. Kota Cilegon. Nah, Kota Cilegon tapi perbatasan ya. Udah lewat ke sana sedikit itu udah masuknya ke Kabupaten. Mancak, iya Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Pak di sini udah tinggal dari tahun berapa, Wak? Dari tahun 2020. 2020. Covid itu aja lah pas Covid itu. Ini tempat mengungsi, tempat karantina. Tapi akhirnya betah gitu. Betah ya karena enak sih, maksudnya jauh dari perkotaan yang bising gitu Iya, ya. udaranya juga, terus juga masyarakatnya masih juga. bagus, sama Masyarakatnya Desa Pasir Angin ini memang terkenal untuk di pemerintahan juga kalau acara-acara memang yang antusias tuh warga Pasir Angin tuh betul-betul lomba ini itu juara terus. Apa di desa ini juga ada beberapa UMKM gitu? Ada emping, terutama banyak emping ya. Kalau Gipang ini cuma saya, terus emping, ada keripikan gitu, banyak sih ke daerah sana. Rata-rata di sini emping, emping melinjo. Melinjo. Kayaknya saya kalau di sini betah, Wak. Masuk angin nanti. Ayo kita ke Iya, bawah lagi. biar ada masuk beberapa angin. ada beberapa kayu di bawah itu ya, yang di pojokan rumah ini itu kayu-kayu untuk dekor. Kita naik turun ini. Iya, olahraga. Tadi habis makan, sekarang sudah naik turun. Nanti kita makan lagi. Kan Gipang maksudnya. Maklum ya, masih berantakan. Ya, ini di sini ada kayu Mbak Puji yang Ya. memang koleksi suami. Tapi ya kalau ada yang mau beli, ya nggak apa-apa gitu. Ini juga kayu-kayu juga sama. Ini bentuknya kalau memang di rumah yang cocok sangat estetik sekali nih. Emang aslinya itu udah bentuknya Aslinya seperti ini itu. ya. Aslinya seperti itu. Waduh jatuh ininya Gipangnya. Aslinya seperti itu. Nah, kita Oke. duduk-duduk dan minum dulu. Nah, ini kita Tadi kan habis naik turun, santai-santai. santai-santai dulu. Kita santai sambil minum-minum. Ini produknya yang udah di Ya kemas. Nah, ini yang udah dikemas. Ini segmen pasarnya memang yang menengah ke bawah ya, supaya kita semua bisa memasarkan luas ke semua kalangan. Ini koleksi-koleksi lagi. iya. Ini kalau Ternyata sudah di belakang saya iya masih banyak. iya itu. Jadi kalau itu kalau udah masuk ke betul-betul rumah yang cocok, didekor dengan sedemikian rupa, ini estetik sekali. Jadi ini nggak perlu dicat lagi gitu. Tergantung. Jadi ada yang memang ingin natural itu mereka cuma diamplas. Diamplas. Tapi kalau memang mereka itu ingin yang lebih glowing, biasanya habis diamplas di pernis ya. Pernis. Pernis ya. Ini bentuk aslinya. Nah kalau ini ada kulit, ini nanti ngelupas sendiri, nanti jadinya seperti ini. Ini udah berumur berapa tahun, Mbak? Kalau ini saya mungkin ya kurang lebih di 50 tahunan ada. Ini Karena ini lebih tua ini daripada umur saya. iya sama. Ini kulit-kulitnya ini kan nanti dia ngelupas, tapi ininya enggak. Ini yang keras sekali Mbak. Ininya nih. Dan dia awet ya? Awet. Enggak. Enggak, dia rayap enggak, kecuali dia sama semut kali ya, sarang semut enggak. Sarang semut gitu. Iya. Ini yang udah dikemas. Iya. Jadi kemasannya itu memang dia
Jadi satu potong itu Mm-mm. di plastik satu-satu Iya, ya. plastik satu-satu. Kan gini, orang tuh kalau makan gipang, malesnya itu kan lengket Iya, ya. bener, lengket. Lengket. Ambilnya susah kalau Iya. dimasukin ke toples itu. Iya, susah. Makanya sering ikut pelatihan inovasi gipang. Inovasi gipang itu selain rasa, nanti Kemasan. berbagai macam varian juga kemasan. Jadi kita kemas satu-satu gini biar kekinian. Iya. Seperti Biar itu. praktis ya? Iya, praktis. Ini kita udah cetak juga beberapa kemasan yang memang untuk sasarannya ke pasar yang misalkan masuk ke toko oleh-oleh, jadi lebih menarik ya. Wah, aku coba ya. Iya, silakan. Pinginnya sih nyoba yang ikut-ikutan pabrik tuh ya, Iya. yang rencengan di setiap warung tuh ada. Dimasukin Ya, ke warung-warung ya. ya kan jangan produknya produk biskuit Iya, dan gitu kan banyak kan. Coba sih gipang makanan daerah itu bisa Udah nggak? dimasukin belum ke warung-warung dekat Ini. sini? Masih belum ya, masih belum itu. Karena apa? Oh, katanya gipang itu makanan lebaran, masih kayak gitu aja tuh. Tapi pelan-pelan nanti kalau lebih menarik bungkusnya, mungkin anak-anak, jadi saya tuh pinginnya anak sekolah tuh tahu loh, itu loh gitu. Gipang Mungkin itu gini, Wak, udah pernah belum ngadain pelatihan ke sekolah-sekolah SMK gitu? belum, tapi kalau dikunjungin mahasiswa udah sering. Mereka kunjungan-kunjungan ke UMKM ya, dari Unsera, dari Uniba, itu pernah berkunjung ke sini, ada beberapa dokumennya juga. Bahkan ada Untirta itu waktu itu bikin bazar, ya Untirta kalau nggak salah yang di Palima itu yang masuk ya, bikin bazar dan pingin produk Banten, tapi yang kekinian, makanya mereka diskusi bikin kemasan sendiri. Para anak-anak PKL kali ya? Iya, jadi bikin kemasan sendiri. Nah ininya saya yang isi. Bu katanya kita bikin kemasan sendiri yang kekinian, katanya. Jadi kita beli isinya aja. Oh iya nggak apa-apa. Saya bilang gitu. Jadi itu seolah-olah produk mereka seperti itu kan, belajar bisnis itu. Oke nggak apa-apa saya bilang gitu. Ini halalnya udah ada. Ada halal kita sudah lengkap, makanya BPOM-nya juga udah ada. iya, jadi saya sekarang sedang cetak kemasan yang lengkap legalitasnya. Tanpa bahan pengawet. Iya, tanpa bahan. Kalau ini murah, ini dijual 10.000 kalau yang kemasan begini. Isinya ada? Ada isinya ada 5. Iya. Isinya ada 5. 5 potong. Iya, 5 potong. Kayaknya kalau emang udah makan ini tuh Gak mau berhenti. gak mau beli. Gak mau berhenti. Enak banget. Iya. Kayak legit. Tapi nggak bosenin. Tapi enggak. Nggak blenger gitu. Enggak bener, enggak enak gitu loh. Karena ada asemnya itu kan. Enggak bener. Asemnya itu yang di. Pak, mungkin untuk teman-teman geng LSM yang baru mau bikin usaha gitu. Tips-tips dari Wak itu seperti apa? Pertama, jangan malu untuk mencoba. Kedua, istiqomah, tekun. Itu aja, tekun. Sama jangan bosan-bosan belajar. Terus gunakan fasilitas yang kesempatan yang difasilitasi pemerintah ya. Sekarang kan pemerintah sedang gerak-gerak giat-giatnya menaikkan UMKM. Nah, itu kesempatan kita. Kesempatan ada pelatihan kita ikut. Ada bimbingan kita ikut. Ada peluang-peluang pasar. Misalkan ayo ada bazar-bazar di sini kita ikut. Jangan bosan. Intinya jangan bosan, jangan malu. Dan istiqomah. Kayak disebut pasir angin daerahnya karena anginnya kenceng banget guys. Karena gini, ada orang usaha itu bosen dan pingin cepat untung besar. Terus ada filosofi yang pernah saya dengar dari salah satu pakar ekonomi. Jangan usaha itu jangan tergantung kepada modal. Bahwa kita punya modal dasar yang dimodali sama Allah, sama Tuhan. Kemampuan. Kita harus mau investasi. Investasi dari leher ke kepala. Kan? Orang bingung tuh. Apa sih hubungannya investasi dari leher ke kepala? Kan bingung kan? Nah, dari leher ke kepala ini banyak aset kita ini. Dari leher ke kepala banyak aset kita kan. Dari mulai mata, pikiran, mulut untuk berbicara. Nah, jadi modal usaha itu nggak selalu harus uang. Salah satu contoh
ketika kita mulai ingin usaha, apa sih yang kita punya, potensi yang ada di diri kita nih apa sih? Oh iya, misalkan saya ini bikin bakwannya kata suami saya enak gitu kan, coba mau saya titipin di warung, ya kan, sambil menyisakan uang belanja bikin bakwan 10 biji, tahu jadi kita promosi di warung, tahu ada yang senang, saya nanti besok mau pengajian, boleh dong pesen 100 biji. Pasti yang ada di otak kita usaha, modalnya dari mana nih gitu ya. Nah itulah kenapa Allah itu memberi kita investasi dari leher ke kepala untuk berpikir. Kita kan udah akrab sama orang warung itu. Kita bisa komunikasi kan. Saya ada pesanan bakwan nih 100 biji. Boleh nggak saya ngambil bahan dulu nih? Nanti setelah penjualnya bayar, baru nanti saya bayar gitu kan. Jadi simbiosis mutualisme ya. Itu sama-sama menguntungkan. Kita ambil ke dia untung, kita juga sama dapat keuntungan, seperti itu. Itu tipsnya yang paling dahsyat itu. Orang usaha modal dari mana, dari mana selalu seperti itu sih. Iya, terlalu di pikirannya, saya harus utang dulu dicari modal ini. Padahal kita bisa kerja sama orang-orang yang memang sejalan dengan usaha kita ya. Di warung itu ada bahan ini, tapi konsekuen, itu tadi harus konsekuen. Begitu yang pesannya bayar, nah kita juga harus bayar. Jangan sampai nanti yang ini tahu di warungnya nggak dibayar. Jadi memang Uwa sama Bapak ini kebetulan punya hobi yang sama ya, maksudnya punya hobi untuk usaha ya, sama ya. Kalau hobi untuk usaha, selain itu kita itu selalu di mana kita berpijak di sini kita ingin membangun dan bermanfaat, itu aja. Masya Allah. Jadi untung itu istilahnya kita lelah, Allah pasti kasih upah. Jadi udah kita berlelah-lelah aja dulu. Kita dinikmati prosesnya ya. Dinikmati proses. Kita berlelah-lelah dulu, kita nggak usah mikir, nanti rugi, ini untung berapa. Terus aja kita kerja apa. Yang penting kita itu produktif, kreatif, lakukan hal-hal yang positif, itu udah pasti ada upahnya. Ada naik turunnya nggak Wak selama ini? Oh banyak, ada. Namanya orang usaha ya, orang usaha, jangan orang usaha di kehidupan sehari-hari aja ya, ada pasti perasaan juga ada naik turunnya. Nah itulah gunanya kita mensiasati di situ, gunanya tawakal tuh di situ. Jadi ya itu konsekuen, jangan bosen. Itu inovasi ketika Gipang lagi agak turun nih, coba ini, coba lagi hal yang lain, coba lagi yang lain-lain gitu. Itu pasti ketemu, enggak. Jadi enggak ada. Allah kasih kita kelebihan dari makhluk lainnya itu untuk berpikir. Itu pasti ada jalannya. Hari ini tuh benar-benar saya banyak belajar gitu dari perjalanan usaha. Sama-sama belajar. Terus saya sudah dikasih banyak banget pelajaran. Terus menu-menunya juga tadi Masya Allah nikmat banget gitu. Nanti dicoba lagi menu-menu yang lain. Kita tunggu nanti produk-produk selanjutnya yang inovasi-inovasi terbaru. Nanti gantian Wak yang main ke studio kita ya. Iya, insya Allah nanti saya sambil bawa produk ya. Iya, ditunggu produk-produknya terbarunya dari Dapur Wak Epon. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu, sehat selalu, salam buat Bapak. Kebetulan hari ini nggak bisa bertemu. Masih di luar kota beliau. Terima kasih banyak ya Wak. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu. Alhamdulillah sama-sama Mbak Puji juga maju terus ya. Jangan bosan intinya. Oh enggak akan bosan kita main kesini. Iya. Karena ini sangat enak sekali. Bye.